Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pengembangan PAI ya, pengembangan pendidikan agama Islam, yaitu kita akan belajar pelajaran Kurdis. Setelah tadi Pak Amil tugaskan untuk membaca di rumah tentang materi yang akan kita bahas. Pada kesempatan kali ini Pak Amil akan sedikit menyampaikan materi tentang surat An-Nasr. Kalian bisa memperhatikan PowerPoint atau materi yang Pak Amil buat ini ya. Yang pertama di sini adalah kompetensi dasar. Nanti kalian bisa menghayati ajaran yang terkandung dalam Quran surat An-Nasr. Kemudian kalian nanti akan terbiasa mengamalkan isi kandungan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti kita akan belajar memahami arti dan isi kandungan surat An-Nasr, dan yang terakhir kita akan belajar menulis lafal surat Quran surat An-Nasr dengan baik dan benar. Itu kompetensi dasarnya ya. Selanjutnya di materi pembelajaran hari ini, kalian tahu nggak ini gambar apa? Nah, benar ya. Ini adalah gambar Ka'bah. Tahu nggak Ka'bah itu di mana? Nah, Ka'bah itu ada di Masjidil Haram, tepatnya di kota Mekah ya. Nah, kenapa Pak Amil tayangkan gambar Ka'bah? Karena materi tentang Quran surat An-Nasr hari ini ada kaitannya dengan Ka'bah yang berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Baik, anak-anak kelas 4, selanjutnya di pendahuluan kita baca Ka'bah yang gambar tadi adalah tempat yang dijadikan sebagai kiblat bagi umat Islam di seluruh dunia. Artinya umat Islam yang berada di seluruh dunia, mereka beribadah itu menghadap ke Ka'bah. Kenapa? Karena kiblat orang Islam itu adalah Ka'bah. Dalam melaksanakan sholat, umat Islam menghadap Ka'bah yang berada di Mekah. Selanjutnya, pada kegiatan haji, umat Islam berkumpul di Ka'bah untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau dalam melaksanakan ibadah haji, semua berkumpul di Ka'bah tadi. Ada pelaksanaan ibadah haji itu ada tawaf. Jadi orang-orang berkumpul di Ka'bah tersebut. Selanjutnya ketika Fatuh Makkah itu adalah pembebasan kota Mekah ya. Pembebasan kota Mekah. Nanti di sini diterangkan Khalid bin Walid diperintahkan dengan 10.000 tentara muslim berangkat menuju Mekah. Tujuannya adalah untuk menggempur pasukan Quraisy serta merampas senjatanya. Ini kalau kita baca kisahnya, kalau kita baca sejarahnya, jadi Rasulullah itu mengumpulkan kekuatan di Madinah. Setelah kekuatan telah terkumpul di Madinah, Rasulullah menyuruh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu pemimpin ketika Fatuh Mekah. Khalid bin Walid beserta 10 tentara muslim mengepung kota Mekah. Kalau kita baca kisahnya juga tidak terjadi peperangan, hanya dikepung saja. Orang kafir Quraisy dikepung oleh orang-orang Islam. Selanjutnya setelah pasukan muslim memperoleh kemenangan, orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk agama Islam. Jadi setelah dikepung kemudian kemenangan telah diraih oleh orang-orang Islam, maka mereka orang-orang kafir itu semuanya masuk berbondong-bondong masuk kepada agama Islam. Nah, peristiwa yang tadi, kejadian yang tadi itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat An-Nasr. Dalam Al-Qur'an surat An-Nasr. Nanti kita akan belajar ya bersama tentang surat An-Nasr. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu melafalkan surat An-Nasr. Yang harus kita ketahui di sini surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dari 114 surat. Jadi kita ketahui surat dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, surat An-Nasr ini menempati surat yang ke-110. Kemudian surat ini terdiri atas 3 ayat dan termasuk surat Madaniyah yang diturunkan di Mekah sesudah surat At-Taubah. Nah, biasanya surat yang diturunkan di Mekah itu adalah surat Makkiyah namanya.
Tetapi kenapa ini disebut surat Madaniyah? Karena kalau kita lihat sejarah, ketika surat ini turun, ini Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah. Jadi batasan antara Makkiyah dan Madaniyah itu adalah hijrah. Ketika Rasulullah berada di Mekah belum hijrah, kemudian surat tersebut turun di Mekah, maka surat tersebut disebut surat Makkiyah. Tapi ketika sesudah hijrah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan ayat-ayat atau surat-surat turun di Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Jadi gini, untuk membedakan Makkiyah dan Madaniyah itu adalah periode hijrah. Ketika Nabi Muhammad belum hijrah, berada di Mekah, kemudian suratnya turun sebelum hijrah, maka itu disebut surat Makkiyah. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kemudian surat turun pada periode setelah Nabi hijrah, itu namanya surat Madaniyah. Meskipun kalau kita lihat An-Nasr ini turun di kota Mekah. Jadi gitu ya. Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, kembali ke Mekah untuk mengepung kota Mekah, turunlah surat An-Nasr sehingga disebut surat An-Nasr ini surat Madaniyah. Selanjutnya, nah di sini diterangkan, meskipun turun di Mekah, surat ini tidak termasuk surat Makkiyah karena turun sesudah Nabi hijrah. Sekali lagi, perbedaan Makkiyah dan Madaniyah adalah hijrah. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, sesudah hijrah surat yang diturunkan sudah hijrah namanya surat Madaniyah. Selanjutnya, nama An-Nasr diambil dari kata Nasrun yang terdapat pada ayat pertama yang berarti pertolongan atau kemenangan. Kita bisa baca surat An-Nasr ini diawali dengan lafaz iza ja'a nasrullahi wal fath. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar melafalkan surat An-Nasr. Pak Amil baca dulu ya, nanti kalian simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Diulang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah di sini yang pertama iza jaa. Di sini kalau dalam Al-Qur'an itu ada tanda alis. Tanda alis menghadapi hamzah itu namanya mad wajib. Artinya harus dibaca panjang. Iza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa, nunya ditahan karena bertasydid. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, bukan afwajan ya, afwaja cara bacanya. Kenapa? Karena di akhir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu, nun bertasydid ditahan. Innahu kana tawwaba, dibacanya kana tawwaba ya. Kenapa? Karena kalau di akhir berarti dibacanya seolah-olah berharokat fathah. Selanjutnya, ini arti dari surat An-Nasr. Arti yang pertama, iza jaa nasrullahi wal fath, artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, artinya dan kamu melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Ayat 3, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Surat An-Nasr ini turun ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu adalah pembebasan kota Mekah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bersama 10.000 pasukan umat Islam. Nah, anak-anak kelas 4A maupun kelas 4B, cukup sekian ya untuk materi hari ini, yaitu tentang surat An-Nasr. Kita belajar sedikit mengulas tentang makna kandungan surat An-Nasr, kemudian kita belajar melafalkan surat An-Nasr bersama artinya. Nah, anak-anak, selanjutnya Pak Hamil mau memberikan tugasnya kalian baca surat An-Nasr. Kalau bisa dihafalkan ya sama terjemahnya. Boleh ditalar dulu bersama orang tua, bersama kakak kalau sudah hafal. Boleh melalui voice note dikirimkan ke Pak Amil ya. Itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti di grup. Sekian, terima kasih.